Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Syukur menyerupai aja. Syukur katanya. Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi. Tambahi laknatnya. Ya Allah, ya Allah. Lagi laknatnya. Tambuk. Tuh, yang seperti ini loh teman-teman. Yang seperti, ya Allah. Akhir zaman, akhir zaman. Assalamualaikum teman-teman. Heboh sebuah video seseorang, entah ini laki-laki atau perempuan, tapi kalau dilihat fisiknya itu laki-laki ya. Dia sedang menistakan hadis teman-teman. Menghina hadis kalau yang seperti ini ya. Sampai ada yang bilang Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dia menuliskan sebuah hadis dari Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Lalu dibuat jawabannya dari anak ini teman-teman ya. Kita lihat bagaimana caranya dia mengomentari atau menanggapi komenan ini. Aja. Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi. Tuh, tambahi lagi laknatnya. Malah nantang teman-teman, malah nantang. Dia pakai kopiah, pakai peci loh. Tambahi lagi laknatnya. Tambuk. Tuh, dia ini Islam teman-teman. Islam dia, karena namanya pun juga Muhammad Fajar ya. Namanya Islami banget, pakaiannya juga Islami. Tetapi kenapa perilakunya seperti ini teman-teman? Ya Allah, ini sudah menghina teman-teman ya, menghina hadis Nabi, menghina perkataan Nabi teman-teman, menghina banget kalau yang seperti ini. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini komentar dari Harun Ar-Rasyid. Ya, biasanya orang itu kalau sedikit memiliki harta berlebih, biasanya jadi sombong teman-teman. Sombong dan songong. Ya seperti ini jadinya. Seperti ini. Kita tidak menolak bahwa mungkin bawaan lahir. Berarti kan ini takdirnya Allah dengan fisik yang seperti itu. Fisik tapi ya. Fisik lemah mungkin ya. Fisiknya lemah seperti wanita. Terus juga mungkin parasnya juga cantik menyerupai wanita. Itu bawaan lahir teman-teman ya. Itu bawaan lahir dan ya itu takdirnya Allah. Tetapi kalau otak tidak difungsikan sebagaimana mestinya, itu nggak beres teman-teman ya. Itu nggak beres. Karena apa? Ketika otak kita ini diberikan komentar oleh orang lain, mungkin oleh orang tua, ataupun mungkin oleh keluarga, dikasih tahu yang seperti ini nggak baik loh. Tetapi tetap diteruskan, ini jadinya ya seperti orang ini, ya seperti orang ini hasilnya. Jadi dia tidak mau menerima masukan bahwa perilaku yang seperti ini jelek. Tidak mau menerima masukan teman-teman. Padahal otak ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Apabila sudah dikasih masukan bahwa perilaku yang lemah gemulai ini pada seorang laki-laki ini tidak tepat, tetapi dia tetap meneruskan dengan berbagai alasan, mencari-cari alasan. Ini sudah nggak benar ya, ini sudah nggak benar. Malah sekarang ketika ada yang berkomentar seperti itu membawa hadis riwayat Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Dia malah menghina hadis tersebut. Ini menghina agama teman-teman ya. Ini namanya menista agama kalau yang seperti ini. Karena sekelas hadis ya, perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diremehkan seperti ini. Dan dia mengaku dia ini Islam. Ya Allah, untung saja dia sudah minta maaf. Untung saja ini teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar. Namanya Muhammad Fajar. Atau yang memilih akun Instagram Fajar Mumas. Oke. Meminta maaf atas kegaduhan video saya yang viral. Minta maaf. Dan saya merasa bersalah dan tidak membenarkan video
tersebut. Sekarang ya, sekarang. Tapi ketika membuat video itu nggak mikir. Dan saya sekali lagi memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia. Sekali lagi saya berdoa. Mohon doanya semuanya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Ya nggak cuma doa. Oke, kami doakan semoga kamu sadar. Tetapi juga harus ada tindakan dari dirimu, Mas. Tindakan agar kamu ini mengurangi dan membuang perilaku lemah gemulaimu itu yang menyerupai wanita itu. Kalau hanya didoakan saja tetapi kamu menolak, percuma. Percuma didoakan kalau kamu ini nggak mau berubah. Berubah menjadi laki-laki beneran. Kembali menjadi laki-laki gitu loh. Dan media sosial setidak-tidaknya. Oke. Oke, kami doakan. Oke, semoga Mas Muhammad Fajar ini bisa kembali menjadi pria normal. Semoga. Kami doakan ya. Kami doakan. Tetapi Anda, Mas, Anda juga harus berubah. Anda juga harus punya niatan. Jangan hanya ketika kamu viral dan dihujat banyak orang, lantas kamu minta maaf lalu kembali lagi menjadi orang yang melehoi itu. Ya, kamu minta maaf karena mungkin takut kena hukum. Kamu minta maaf mungkin karena terlalu banyak yang menghujat. Akhirnya usahamu bangkrut. Ketika kamu hanya takut seperti itu lalu minta maaf, lalu minta doa, percuma. Percuma. Ketakutanmu itu hanya ketakutan duniawi. Seharusnya ketika kamu diingatkan, dihujat orang karena perilakumu yang memang aneh itu, seharusnya kamu juga ngaca, harusnya kamu juga berubah, dan harusnya nggak cuman minta maaf selesai. Harusnya ada hukuman juga bagi orang-orang yang membuat gaduh, menghina agama, menghina hadis. Jangan cuman minta maaf selesai masalah. Kalau dibiarkan seperti ini teman-teman, munculnya ya akan merembet seperti Suniti. Kalian ingat Suniti? Dan sekarang dia malah membuat video menghalalkan daging babi. Membuat tutorial bagaimana cara agar daging babi halal dimakan. Tuh, orang yang tidak dihukum ketika melakukan salah, dia akan terus mengulang kesalahan-kesalahan yang sama ataupun membuat kesalahan baru. Contohnya ya Suniti ini. Teman-teman, tahun kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana memakan babi, daging babi, supaya halal. Tuh, dia sudah membuat video bagaimana cara agar daging babi ini halal. Karena kalau dalam Islam, kalau makan daging babi saja itu haram. Ya memang haram. Haram. Tetapi ada caranya bagaimana Anda ada caranya katanya. Bisa menikmati daging babi tapi halal. Tuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sekelas ulama nggak ada yang berani menghalalkan babi. Yang pertama, Anda harus beli lemari es yang berlabel halal. Ada. Ada nggak teman-teman? Ada nggak lemari es yang berlabelkan halal? Terus kalau ada, apakah setiap makanan yang dimasukkan itu halal nantinya? Lalu Anda masukkan daging babi itu ke dalam lemari es. Tuh, masukkan daging babinya. Selama 24 jam. Sehari semalam berarti. Lalu Anda keluarkan daging babi itu setelah 24 jam. Oke. Dan Anda masak, maka babinya akan menjadi halal. Masukkan selama 24 jam ke dalam kulkas yang berlabel halal. Setelah itu keluarkan dan daging babinya akan jadi halal. Sehebat itukah kulkasmu yang berlabelkan halal sehingga makanan yang haram pun ketika keluar dari sana menjadi halal? Astagfirullah. Yang kedua, kalau tidak sempat masuk ke dalam lemari es dengan label halal, ada caranya. Ada caranya ya, ada cara lagi. Atau Anda tidak punya lemari es label halal,
Anda bisa memasaknya langsung, tapi ketika mau makan, Masak langsung, oke, tanpa masuk kulkas, langsung dimasak. seperti yang saya sudah ajarkan, Hmm, Anda harus baca dulu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, lalu daging babi yang kamu makan bisa jadi halal. Dan Al-Fatihah. Oh, tambah lagi Al-Fatihah. Oke, baca bismillah ditambah membaca surat Al-Fatihah. Saya praktekkan ya. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Udah? Loh, kok nggak dilanjut, Mbak? Ini semur babi. Kali ini makan pakai nasi Makan babi tapi baca bismillah dulu. hangat. Lihat itu lemaknya ya. Mungkin enak bagimu, Mbak, tapi ya jangan bikin tutorial yang sesat seperti ini. Paling enak itu lemak babi. Bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Ya Allah, ya Allah. Untung si Suniti ini berada di luar negeri. Kalau sudah di Indonesia, habis pasti. Habis kalau yang seperti ini, ya. Aduh. Tetapi juga harus ditegakkan, teman-teman ya. Hukumannya juga harus ditegakkan. Jangan cuman minta maaf, tanda tangan bermaterai, sudah. Jangan seperti itu. Nanti ya akan muncul orang-orang seperti ini. Orang-orang yang akan membuat gaduh. Orang-orang yang akan membuat Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia ini jadi geram. Ya, jangan sampai hanya minta maaf, lalu tanda tangan materai, beres. Ya, kalau seperti itu caranya makin banyak lagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ataupun mencoba kesalahan yang baru. Sudah tahu salah, sudah tahu menghina, sudah tahu ini menyakiti hati orang, tetap dilakukan. Karena mereka nggak ada hukuman yang membuat mereka jera. Seperti halnya siapa Mas Fajar tadi. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Syukur menyerupai aja. Tuh, ekspresinya kalian lihat teman-teman, ekspresinya kalian lihat. Niat banget. Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi. Ya Allah, padahal Kiai Anwar Zaid sudah pernah menegur teman-teman ya. Kiai Anwar Zaid menegur orang-orang yang menyerupai lawan jenis. Tuh, kalau laki-laki kok gayanya melehoi, kok gemulai, padahal laki-laki. Ada lah orangnya, ada. Berani kalau Kiai Anwar Zaid berani nyenggol karena itu salah teman-teman ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pun juga melaknat laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Kalau memang laki-laki, perlihatkan kelaki-lakianmu ya. Laki-laki yang tegas, laki-laki yang normal itu ya, yang nggak melehoi, yang nggak gemulai, yang tegas, gagah, gitu loh. Lanang medoi, ya, lanang kok menyerupai wanita. Tuh, secara agama itu tidak diperbolehkan, teman-teman, nggak boleh. Tuh. Akhirnya apa? Membuat jijik orang lain, teman-teman ya. Membuat jijik, perilakunya ini membuat jijik orang lain.
Jijik teman-teman, jijik. Orang laki-laki normal, kalau didekati oleh laki-laki juga, tetapi kok melehoi, gemulai, risih, jijik. Karena fitrahnya laki-laki itu memang menyukai wanita. Tidak menyukai laki-laki yang menyerupai wanita. Harus dibedakan. Fitrahnya laki-laki memang menyukai wanita. Tapi bukan yang menyerupai wanita. Makanya jijik. Dan agama pun juga melarang teman-teman. Hadis riwayat Ahmad ini juga menyebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Hashim bin Qasim, telah menceritakan kepada kami Israel, telah menceritakan kepada kami Suwair dari Mujahid dari Ibnu Umar, Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad nomor 5653. Kanjeng Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan lagi hadis riwayat Al-Bukhari, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah yang melaknat teman-teman. Bukan hanya Kanjeng Nabi, tetapi Allah juga melaknat. Berarti agama Islam ini melarang orang-orang yang memang menyerupai lawan jenis. Agama ini melarang teman-teman. Makanya yang seperti ini harusnya ada hukuman agar mereka ini jera. Setelah melakukan ini dan minta maaf dan dihukum tidak mengulanginya lagi. Harusnya seperti itu. Kalau nggak ada hukuman ya sudah. Maka kalian akan melihat yang seperti ini lagi lain waktu.